Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi dengan NIM 21103041035 akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pola dan Arsitektur Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Fandi. Langsung saja, yaitu yang pertama ada layer pattern. Layer pattern atau pola lapisan membantu untuk menyusun aplikasi yang dapat dikomposisi menjadi kelompok subtugas yang masing-masing berada pada tingkat abstraksi tertentu. Setiap lapisan menyediakan layanan ke lapisan berikutnya yang lebih tinggi. Layanan di lapisan tertentu diimplementasikan menggunakan layanan dari lapisan bawah berikutnya. Permintaan layanan sering dilakukan dengan menggunakan prosedur sinkronisasi. Pada layer pattern ini, berikut adalah contoh layer pattern. Yang mana pada gambar ini adalah panah hitam menunjukkan permintaan mengalir ke database untuk mengambil data pelanggan, dan panah merah menunjukkan respon mengalir kembali ke layar untuk menampilkan data. Yang pertama ada presentation layer, business layer, persistence layer, dan database layer. Dari presentation layer, yaitu customer screen dan customer delegate, mengalir kepada customer object. Kemudian customer object menuju kepada dua, yaitu customer DAO dan order DAO. Dan keduanya merujuk ke database. Kemudian database mengalir ke layar untuk menampilkan data. Seperti itu. Pada permasalahan layer pattern ini, yaitu abstraksi yang paling stabil berada di lapisan bawah. Perubahan perilaku lapisan tidak berpengaruh pada lapisan di bawahnya. Perubahan perilaku lapisan bawah berpengaruh pada lapisan di atasnya. Jadi ini harus dihindari. Penentuan interface yang tidak mudah jika tidak dirumuskan dengan baik maka bisa jadi overhead, karena disebabkan oleh perulangan transformasi data serta dapat juga salah penempatan tugas pada setiap layar. Keuntungan pada layer pattern ini adalah lapisan yang lebih rendah dapat digunakan oleh lapisan yang lebih tinggi, yang berbeda. Lapisan TCP dari TCP/IP, misalnya Telnet atau FTP, dapat digunakan pada berbagai aplikasi. Lapisan membuat standarisasi lebih mudah. Tingkat abstraksi yang didefinisikan dengan jelas dan diterima secara umum memungkinkan untuk mengembangkan tugas dan antarmuka yang standar. Dependensi tetap lokal ketika sebuah lapisan menunjukkan antarmuka yang disetujui ke lapisan atas dan mengharapkan antarmuka yang disepakati dari lapisan di bawah. Perubahan dapat dilakukan di dalam lapisan tanpa mempengaruhi lapisan lain. Ini berarti pengembang dapat menguji lapisan tertentu secara independen dari lapisan lain dan juga dapat mengembangkannya secara mandiri. Berikut adalah referensi materi layer pattern, yaitu dari channel YouTube-nya Bapak Fandi dan Mark Ricard 2015, Software Architecture Pattern, Understanding Common Architecture Pattern, and When to Use Them, Early Media. Kemudian ada Robert Hammer 2013, Pattern Oriented Software Architecture for Dummies, John Wiley and Sons Ltd. Berikutnya yaitu ada client server, yaitu komponen server menyediakan layanan ke beberapa komponen klien. Komponen klien meminta layanan dari komponen server. Server aktif secara permanen mendengarkan klien. Permintaan melalui proses pada mesin yang arsitektur client server, yaitu permintaan proses melalui proses pada mesin yang berbeda. Komunikasi antar mesin harus sesuai. Klien akan gagal meminta data jika permintaan tidak sesuai dengan syarat atau kriterianya. Server akan menolak jika permintaan klien tidak sesuai. Ini adalah kekurangan dari klien
tersebut, client server tadi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada permintaan diproses setelah sampai ke server, komunikasi yang menyebabkan overhead, penyusunan data disesuaikan dengan kebutuhan antar perangkat. Sistem didistribusi harus memberikan akses dan panduan untuk klien. Klien harus tahu rute dan karakter servernya. Berikutnya yaitu ada state in the client server. Klien dan server sering terlibat dalam sesi ini. Dapat dicapai dengan dua cara berbeda, yaitu ada stateless server dan stateful server. Yang pertama ada stateless server yang mana status sesi dikelola oleh klien. Kemudian status klien ini dikirim bersama dengan setiap permintaan. Dalam aplikasi web, status sesi dapat disimpan sebagai URL dalam bidang formulir tersembunyi atau dengan menggunakan cookie. Ini wajib untuk REST API untuk aplikasi web. Adapun untuk stateful server yaitu status sesi dikelola oleh server dan dikaitkan dengan ID klien. Berikutnya yaitu ada REST. REST adalah singkatan dari Representational State Transfer. Arsitektur REST adalah arsitektur klien server, di mana klien dipisahkan dari server oleh antarmuka yang sama. Server menawarkan sumber daya yang dapat dialamatkan dan komunikasi stateless. Arsitektur REST juga merupakan sistem berlapis. Untuk klien, transparansi apakah itu terhubung langsung ke server atau melalui atau lebih perantara. Contoh klien server yaitu akses basis data jarak jauh. Aplikasi klien meminta layanan dari server basis data. Sistem file jarak jauh. Aplikasi klien meminta layanan akses file. Aplikasi berbasis web browser meminta data dari server web. Adapun referensi dari materi tersebut yaitu dari channelnya Bapak Fandi dan juga Mark Ricard dan juga Robert Hammer seperti pada materi sebelumnya. Untuk selanjutnya ada master slave, yaitu master slave mendukung toleransi kesalahan dan komputasi paralel. Komponen master mendistribusikan pekerjaan komponen slave dan memanage dari hasil yang dikembalikan oleh slave. Contoh master slave yaitu master mendelegasikan pekerjaan yang harus dilakukan beberapa slave. Kemudian master menerima hasil dari slave dan menerapkan strategi untuk memutuskan hasil mana yang akan dikembalikan kepada klien. Salah satu strategi yang mungkin adalah memilih hasil dari slave yang pertama selesai. Strategi lain adalah memilih hasil yang telah dihitung oleh mayoritas budak. Kegagalan master dapat memberikan hasil yang valid selama tidak semua slave error. Kegagalan slave dapat dideteksi oleh master dengan menggunakan timeout. Kegagalan master berarti sistem secara keseluruhan gagal. Untuk referensi dari master slave tersebut yaitu kurang lebih sama seperti tadi, yaitu dari channel YouTube-nya Bapak Fandi dan juga Mark Ricard dan juga Robert Hammer. Selanjutnya yaitu ada pipe filter. Pipe filter pattern. Pipe filter menyediakan struktur untuk sistem yang menghasilkan aliran data. Setiap langkah pemrosesan dikemas dalam komponen filter. Data dilewatkan melalui saluran pipa. Pipa atau filter-filter tersebut dapat digunakan untuk buffering atau untuk sinkronisasi. Contoh pipe filter yaitu contoh perintah sel unik pola pipe filter adalah get file, grab, exit, sort, unique, out. Langkah-langkah tersebut dihubungkan oleh aliran data melalui sistem output dari satu langkah adalah input untuk langkah berikutnya. Filter chat membaca file dan meneruskan konten file dari ke filter grab. Kemudian filter grab memilih baris yang berisi exit dan meneruskan baris ini ke filter sorter. Filter sorter mengurutkan garis dan meneruskan garis yang diurutkan ke filter unik. Kemudian filter unik menghapus garis duplikat
dan meneruskan hasilnya. Kemudian ada broker pattern. Broker pattern digunakan untuk menyusun sistem distribusi dengan komponen yang terpisah, yang berinteraksi dengan pemanggilan layanan jarak jauh. Sistem seperti itu sangat tidak fleksibel karena komponen harus mengetahui lokasi dan detailnya. Komponen broker bertanggung jawab atas koordinasi komunikasi antar komponen. Komponen broker meneruskan perintah permintaan dan mengirimkan hasil dan exception. Pada referensi dari PyFilter dan broker pattern yaitu dari channelnya YouTube Pak Fandi yang juga Mark Ricard 2015 Software Architecture Pattern, Understanding Common Architecture Pattern, and Windows Use and Dim Aurelia Media. Kemudian ada Robert Hammer 2013 Pattern Oriented Software Architecture for Dummies, John Wiley and Sons. Cukup sekian dari materi pola dan arsitektur perangkat lunak. Dari saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.